Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun para pemirsa sekalian, kali ini saya ingin melanjutkan kajian atau studi terkait dengan kasus eh, balik nama SHM secara ilegal ya di Liwa, Lampung Barat. Ya. Masalah ini sudah diputus, ya, perkaranya di Pengadilan Negeri Liwa dengan putusan nomor 15 garis miring PIT B garis miring 2023 garis miring PN Liwa ya, tanggal 2 Mei 2023. Keputusan pokoknya adalah menyatakan terdakwa Ratna Eni Astuti binti Suratno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan akta seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu mendatangkan kerugian. Itu putusan pokoknya dan sudah inkrah. Secara implisit keputusan ini menegaskan bahwa akte tersebut tidak cocok dengan hal yang sebenarnya alias palsu kan gitu. Dan tidak ada pilihan ya bahwa akte yang bersangkutan itu tidak punya kekuatan hukum mengikat dan otomatis peristiwa balik nama berdasarkan akte tersebut juga menjadi tidak punya kekuatan hukum mengikat. Sehingga secara hukum tidak ada pilihan kecuali dibatalkan. Harus dibatalkan. Bahkan bisa dikategorikan batal demi hukum kan itu. Dan sertifikat yang bersangkutan ya dalam posisi mati, nggak bisa diapa-apain. Kan? Jadi jangan coba-coba BBN mau bermain-main dengan sertifikat tersebut ya. Oke. Jadi jelas sudah tidak punya kekuatan hukum mengikat lagi. Nah, satu hal yang menarik bahwa dalam persidangan tersebut menurut keterangan saksi korban ya, yaitu Bapak Yudhistira, bahwa terdakwa itu sudah mengakui sampai 3 kali pertanyaan ketua majelis tentang siapa yang memalsu tanda tangan Yudhistira itu. Dia mengakui dia yang memalsu. Ya kan? Nah, kita nggak tahu ini jujur atau tidak. Dia yang mengakui sebagai orang yang memalsu tanda tangan Yudhistira itu. Ya. Dan pada saat itu saksi korban ada di ruangan sidang dan sempat merekamnya. Jadi ada rekamannya. Ya nggak bisa ngelak gitu. Sehingga rekaman ini sewaktu-waktu diperlukan, ya tentu sangat membantu untuk mempermudah pengungkapan kasus pemalsuan AJB ini ya. Itu yang penting. Nah, terkait dengan PPAT yang bersangkutan, kalau memang ternyata yang memalsu AJB itu adalah terdakwa, maka ada 2 kemungkinan. Dia tanda tangannya di hadapan PPAT atau di luar PPAT. Ya. Kalau di luar PPAT artinya terdakwa datang ke PPAT dengan AJB yang sudah ditandatangani. Sehingga PPAT tidak menyaksikan. Kalau dia tanda tangannya di depan PPAT, nah ini masalah. Ya kan? Masalah berat. Ya, sebab kalau memang Yudhistira itu hadir, ya wajib dipoto ketika menandatangani akte itu sebagai penjual gitu. Itu mesti dipoto oleh PPAT yang bersangkutan. Dan itu udah standar operasional yang bersifat tetap di kalangan PPAT. Nah, jadi hukumnya wajib itu. Kalau sampai nggak dipoto ada apa kan itu? Kan jadi pertanyaan kalau sampai nggak dipoto. Nah, jadi semakin kelihatan siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam pemalsuan AJB ini. Semakin terlihat dengan jelas. Ya. Kita berharap kasus ini segera terungkap. Ya. Jadi menjadi terang benderang. Sehingga dapat diketahui siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab ya, terkait dengan pemalsuan ini. Nah, sehubungan dengan terdakwa
Ratna Eni Astuti, ya, dalam hal ini dia diputuskan bersalah telah menggunakan akte palsu. Ya, padahal dia mengakui dia yang memalsu. Itu artinya ada dua pasal yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Satu, memalsu akte, kedua, menggunakan akte palsu. Itu kan dua hal yang berbeda. Sehingga tidak menutup kemungkinan setelah menjalani hukuman terkait penggunaan akte palsu, dia bisa diperiksa dalam kasus pemalsuan akte. Iya kan? Bisa. Nah, jadi itu harapannya, semoga penyidik Polres Lampung Barat dapat segera mengungkap persoalan ini dengan seterang-terangnya, ya. Karena ini ditunggu oleh masyarakat Lampung Barat terutama, ya, untuk mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.